Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Kali ini kita mendapati paket dari wilayah Lombok, yaitu lensa Canon DX 50mm f2. Dan ini penampakannya fogging semua. Oke, sahabat Nusantara, nanti sebelum kita akan eksekusi untuk lensa Yashica DX ini, untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel anak bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa dukung terus. Nah, jadi kita bisa berbagi dengan rekan-rekan semua dari Sabang sampai Merauke. Nah, bagaimana lensa-lensa lawas ini yang sudah tidak bisa diperbaiki, seperti salah satu contohnya ini yang dari rekanan kita, agar bisa terus dipakai. Jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuat tutorial yang lebih seru, lebih menarik, lebih menantang, dan lebih menginspirasi untuk rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke. Oke, sahabat Nusantara dan sahabatku yang ada di Lombok, ini lensanya kita akan eksekusi foggingnya. Jangan kemana-mana, ikuti keseruannya, dan jangan di skip supaya nggak gagal paham. Check it out. Oke, untuk sahabat Nusantara, jadi untuk beberapa jenis lensa lawas atau lensa manual, jadi ada yang fogging bisa diperbaiki dan juga ada fogging yang tidak bisa diperbaiki. Dan ini salah satu yang bisa diperbaiki, yaitu yang sekarang kita lagi tangani ini adalah Yashica DX 50mm f2. Dan hampir semua dari dari lensa Yashica ini yang fix lens itu bisa kita tangani. Dan untuk lensa yang vario itu yang tidak bisa, itu yang sudah kita tangani, yaitu lensa 2880-nya. Nah, itu tidak bisa dibersihkan foggingnya. Tapi lensa fixnya, nah ini seperti ini teman-teman nih. Nah, ini yang tadi kita lihat di lampu bahwa ini lensa sudah sebenarnya masa pakainya ini sudah habis. Jadi sudah harus pensiun. Nah, tapi kalau misalkan di zamannya, pada zaman itu, di zaman analog, jadi lensa ini diganti satu blok seperti ini nih teman-teman nih. Jadi teman-teman lihat yang saya pegang ini adalah satu blok dan itu tidak bisa dibuka. Nah, tidak bisa dibuka, jadi kita coba buka ini dengan kita kikir pinggir-pinggirnya tuh, karena pinggirannya itu bukan besi dan itu melainkan plastik yang cukup keras. Nah, oke teman-teman. Nah, ini kita lihat foggingnya, nanti teman-teman bisa melihat. Nah, ini dia. Nah, ini warnanya sudah kurang kurang jreng ya. Nah, ini kurang jreng banget nih. Karena apa? Karena ini lensanya sudah kadaluarsa. Nah, jadi kalau misalkan lagi di zamannya, itu diganti satu blok seperti tadi tuh. Nah, jadi tidak dicopot seperti ini. Nah, karena ini tidak bisa dicopot. Nah, jadi itu langsung diganti satu blok bagian depannya, dan itu oleh agennya. Nah, tapi untuk sekarang ini agennya pun sudah tidak menerima. Nah, jadi kita coba ngakalin, membersihkan. Nah, dengan caranya seperti ini. Nah, ini kita buka. Nah, tuh, ini sudah kita buka. Dan sebenarnya yang rusak itu adalah lem coating. Nah, teman-teman mesti diingat ya, ini yang rusak adalah lem coating. Nah, jadi lem coating itu menempelkan dua optik ini
ditempel dengan lem coating. Jadi lemnya itu ada coatingnya, ada zat warnanya. Nah, sehingga pada masanya entah 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun, masing-masing penyimpanan dan suhu, nah itu bisa rusak. Karena apa? Karena penuaian. Nah, ini kita coba bersihkan dengan bahan kita. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini kita coba bersihkan sedikit. Nah, nanti kita teman-teman bisa melihat perbedaan yang sudah dibersihkan dan yang belum dibersihkan. Nah, ini kita coba bersihkan nih, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa melihat nih. Nah, ini yang sudah dibersihkan yang mana dan yang belum dibersihkan yang mana. Nah, kan kelihatan tuh. Yang sudah dibersihkan itu mengkilap lagi seperti baru. Nah, seperti itu. Kalau misalkan belum dibersihkan itu dia nanti tetap masih buram. Nah, ini kita sudah ambil hampir setengah lingkaran ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat. Nah, ini dia. Jadi dari monitor teman-teman, ini yang di sebelah kanan ini kita sudah bersihkan, dan yang sebelah kiri belum. Nah, ini perbandingannya kelihatan banget nih. Nah, sebentar ya. Oke. Nah, seperti ini. Dan ini nanti kalau sudah dibersihkan, ini tidak akan timbul-timbul lagi. Karena apa? Karena lemnya ini kita sudah buang. Nah, yang menjadi satu PR buat kita adalah bagaimana memisahkan dua optik ini yang dilem oleh pabrikan itu terbelah dengan baik. Nah, itu yang susahnya di situ. Nah, itu satu. Terus yang kedua juga membersihkan. Membersihkan ini harus kita ketemu obatnya, obat membersihkan fogging, lem foggingnya ini, supaya si optiknya ini tetap baik, bagus, dan bisa dipakai lagi. Nah, seperti itu. Dan untuk rekan-rekan Nusantara, jadi di sini tutorial ini sebenarnya kita buat untuk memberitahukan kepada teman-teman yang ada di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Jadi bila mana ada lensa yang punya lensa seperti ini atau lensa-lensa yang lainnya, nanti teman-teman bisa di komen, mungkin kita bisa bantu untuk membersihkan. Dan ini adalah bukan untuk belajar. Nah, jadi hanya untuk pengetahuan. Nah, karena apa? Karena untuk fogging ini banyak sekali alat yang kita perlukan. Nah, sepertinya contohnya ini obat fogging. Nah, itu salah satunya. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah bersih ya. Teman-teman sudah bisa melihat dengan jelas. Dan kita coba lihat ke tulisannya lagi. Nah, ini udah bening banget nih. Tuh, ya kan? Karena lemnya sudah kita buang. Nah, ini sudah bening banget, dan ini pasti dan yakin nanti hasilnya itu akan jos banget. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman pengen coba-coba nih, nah sebabnya banyak sekali nih teman-teman nih yang menjadi korban-korban tutorial nih. Jadi dia belah sendiri, akhirnya bisa terbelah dengan baik tidak, hancur iya. Nah, seperti itu kan, jadi sayang tuh, lensanya jadi tidak bisa dipakai. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk rekan-rekan Nusantara yang mempunyai kendala yang sama, nanti kalau kita mau bantu boleh. Nah, nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar. Terus nanti kita akan coba mencarikan solusi yang terbaik. Dan untuk rekan-rekan yang ada di luar kota, jangan putus asa dan jangan berkecil hati. Nah, karena seperti yang satu ini dikirim dari Lombok. Nah, seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan yang ada di wilayah Nusantara, nanti bisa kirim-kirim dengan agen pengiriman. Dan alamatnya nanti kita bisa bahas melalui di kolom komentar. Nah, seperti itu. Dan seperti ini teman-teman. Sekarang alatnya tidak siap, pengen membersihkan fogging. Nah, terus sudah dibongkar bisa, dan ternyata waktu pembelahannya itu jadi hancur. Nah, akhirnya lensanya tidak bisa dipakai lagi. Dan yang kedua, walaupun bisa, nah obat foggingnya, apakah teman-teman punya? Nggak punya. Nah, percuma juga, nggak bisa dibersihin juga. Nah, kan seperti itu. Jadi banyak kriteria yang dimana teman-teman ini karena bukan di bidangnya atau bukan di profesinya, tentunya tidak menyimpan. Nah, seperti itu. Jadi kami di sini coba membantu untuk teman-teman memperbaiki lensa-lensa lawasnya supaya bisa
pakai kembali. Nah, ini kita sudah cleaning yang di sisi satunya ya, foggingnya kita sudah bersihkan. Nah, nanti kita bersihkan semua sampai celing juga. Nanti setelah itu kita cleaning. Dan nanti hasil akhirnya kita akan teropong lagi di lampu seperti yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi di sini kami menerima jasa repair, reparasi, perbaikan dan perawatan untuk semua jenis kamera. Nah, jadi cuma kamera aja nih teman-teman yang kita tangani nih. Jadi selebihnya kita nggak menangani. Nah, seperti misalkan, Om nih saya punya gimbal. Nah, kita tidak menangani gimbal. Nah, terus saya punya handycam, kami tidak menangani handycam. GoPro kami juga tidak menangani. Jadi cuma kamera yang kita tangani. Dan kamera itu dari kamera manual, ada point shoot, ring finder, SRL dan TRL. Kami menangani semua dari berbagai macam merek dan kerusakan. Nanti teman-teman bisa ke kolom komentar. Nah, seperti itu. Dan untuk kamera digitalnya, kami cuma hanya menangani digital Nikon dan Canon. Nah, kemarin juga ada yang komen nih teman-teman nih. Lah, Om kok cuma Nikon dan Canon? Nah, karena apa? Karena kami punya link untuk mendapatkan spare part Nikon dan Canon. Nah, jadi kami hanya menerima Nikon dan Canon. Nah, selebihnya kami tidak mempunyai link. Nah, jadi kan percuma kalau misalkan dikirim dari luar kota, ternyata kita nggak punya link untuk mendapatkan spare partnya, kan nggak dikerjain juga. Nah, jadinya apa? Jadinya sia-sia akan dikirim juga percuma gitu kan, kami juga nggak bisa menangani. Nah, seperti itu. Dan untuk kamera mirrorlessnya kami semua menangani berbagai macam merek, tipe dan kerusakan. Dan untuk lensa manual dan lensa autofocus juga kami menangani semuanya, baik cleaning dan juga error diafragma dan error autofocus. Nah, nanti kita akan bantu semuanya. Nah, seperti itu. Dan untuk domisili, nah kita ada di wilayah Jakarta Pusat. Nanti untuk teman-teman di area Jakarta Pusat dan sekitarnya, kalau dibilang Jabodetabek, boleh mampir nanti. Nanti alamatnya kita akan bahas di komen. Oke, teman-teman, ini kita akan bersihkan terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan bilas lagi. Yang keduanya itu dengan cleaning. Nah, jadi pertama dibersihkan foggingnya, nanti baru kita akan bilas lagi sampai benar-benar bersih itu, yaitu kita cleaning. Nah, ini sudah kelihatan nih teman-teman nih. Tuh, mantap banget, warnanya sudah keluar lagi, terus sudah celing lagi dah, dan karakternya ini juga timbul lagi. Nah, jadi kalau lensa seperti ini, nanti kedepannya udah tidak akan rusak lagi. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau ngebersihin fogging itu cuma sekali dan kesananya tidak fogging lagi. Nah, mungkin sampai 30 tahun ke depan itu sudah tidak ada fogging lagi. Nah, jadi teman-teman cuma tinggal cleaning ya, banyak jamur wajar di cleaning kan, karena penyimpanan suhu udara lembab atau kering ya kita nggak tahu. Nah, jadi nanti dari situ timbullah bibit-bibit jamur. Nah, oke, teman-teman, ini kita akan bersihkan terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan lihat. Oke, sahabat Nusantara. Jadi untuk optik bagian paling depannya ini aman, jamurnya juga sudah bersih dan juga kotoran-kotorannya juga sudah oke semua. Nah, tinggal kita mengcleaning tadi lensa yang foggingnya. Nah, ini lensa foggingnya nih kita cleaning dulu. Nah, jadi teman-teman lihat kan ini kita pakai modelnya kayak kertas ya. Itu juga banyak yang komen di kolom komentar. Om itu pakai apa? Nah, ini pakai kertas papir. Nah, jadi pakai kertas papir rokok teman-teman. Nah, gitu, karena papir rokok itu tidak berserat. Nah, jadi aman untuk membersihkan optik. Tapi nggak boleh terlalu ditekan. Karena apa? Karena nanti tekanan bahkan yang akan bikin si coatingnya itu cacat. Nah, terus juga itu pakai itu langsung dibuang. Nanti pakai lagi yang baru
Jadi nggak boleh sampai 3 kali atau 4 kali dalam penggunaan pembersihan dengan papir. Jadi habis pakai 2 kali, buang, ganti lagi. Nah, jadi banyak buang papir untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke teman-teman, ini dia. Jadi banyak serat-serat. Ini kapasnya, ini kita bersihin dulu sedikit. Nah, oke. Nah, ini dia satu lagi optik yang foggingnya tadi nih teman-teman nih. Nah, ini kita bersihkan semuanya sampai benar-benar celing. Nah, ini tuh kertas papir kan. Nah, itu kertas papirnya. Oke, nanti kita sudah bersih, nanti kita susun dan kita akan terawang lagi di bawah lampu dan kita akan menghadap ke lampu. Nah, sekarang kita tes nih teman-teman nih. Nah, mantap nggak tuh? Warnanya sudah keluar semua dengan baik dan bening banget. Nah, ini tentunya akan dipakai foto itu. Wah, pokoknya keren deh. Karena lensanya bersih, terus juga apa namanya, tidak ada jamur-jamurnya. Tentunya hasilnya sangat memuaskan. Oke teman-teman. Nah, ini kita sudah kasih lihat ke teman-teman ya. Hasil pembersihan fogging untuk lensa Yashica DX 50mm f2 ini. Karena ini lensa banyak dicari orang nih teman-teman nih. Karena apa? Karena ini optiknya 11-12 dengan lensa Zeiss. Nah, seperti itu. Jadi lensa ini kalau di luar itu jadinya Zeiss. Nah, karena di Asia, terutama di Indonesia, ini jadinya Yashica. Dan si Yashica ini mountingnya itu sama. Kalau di Zeiss itu kan sering ditulis ya di tutorialnya itu, atau di definisinya, deskripsinya itu mountingnya C atau Y. Nah, pasti semua C atau Y. Ya sama, ini juga Yashica C atau Y. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, ini kita sudah rakit kembali dan kita lihat nih. Wah, tuh mantep kan, apa namanya, si coating-coatingnya. Nah, ini sebentar kita akan ambil dulu kameranya dan kita lihat hasilnya nih. Tuh mantep, hilang semua fogging-foggingnya, jamur-jamurnya, debu-debunya. Mantul habis. Nah, oke. Coba kita balik. Nah, cantik banget kan? Tuh teman-teman tuh. Nah, ini dia. Oke, inilah hasil kerja kita untuk perbaikan fogging lensa Yashica DX 50mm f2. Oke sahabat Nusantara, terima kasih yang sudah menyaksikan tutorial yang sederhana ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah perbaikan fogging untuk lensa Yashica DX 50mm f2 ini. Semoga tutorial yang sederhana ini dapat menambah wawasan dan inspirasi baru untuk rekan-rekan Nusantara. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.